Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi dalam channel ini yang insyaAllah kontennya ialah kita mempelajari berbagai banyak ilmu pengetahuan dalam syariat Islam yang insyaAllah segalanya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Untuk kali ini insyaAllah kita akan membahas kitab keutamaan sahabat pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Subbab pertama ialah keutamaan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis pertama dari beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika berada di gua Saur. Beliau berkata, andaikan salah seorang dari mereka atau orang kafir melihat di bawah tapak kakinya, pasti melihat kami. Jadi ini ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di dalam gua Saur. Lalu berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah, andaikan salah seorang dari mereka melihat kita di bawah ini, di bawah kakinya ini, pasti melihat kita. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, hai Abu Bakar, bagaimana perasaanmu jika ada dua orang dan Allah ketiganya sedang Allah melindunginya? Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-62, kitab keutamaan para sahabat Nabi bab kedua, bab keutamaan kaum muhajirin dan kelebihan mereka. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar, sahabat beliau, mengatakan bahwa kita insya Allah akan selamat dengan mengatakan, bagaimana perasaanmu jika ada dua orang dan Allah ketiganya. Maksudnya ialah Allah itu akan melindunginya. Meskipun ada bahaya di dekatnya, meskipun hanya sebatas melihat ke bawah, maka dia akan terbunuh. Apabila Allah melindunginya, maka mereka akan selamat. Itu salah satu keutamaan Abu Bakar, bahwa beliau pernah berdua bersama Nabi Muhammad SAW bersembunyi di dalam gua Sur dan mendapati berbagai insiden seperti yang baru saja kita baca saat ini, yaitu bahwa mereka berdua Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan yang kita anggap mencekam. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur Abu Bakar sahabatnya dengan kalimat yang indah. Hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar lalu bersabda. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak hanya mengatakan sabda Nabi, tetapi beliau dengan jeli mendeskripsikan bahwa Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam saat duduk di atas mimbar. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang hamba disuruh memilih oleh Allah untuk diberi kekayaan dunia sepuasnya, ataukah apa-apa yang ada di sisi Allah, dan orang itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar menangis sambil berkata, kami sanggup menebusmu dengan ayah bunda kami, ya Rasulullah. Kami takjub dengan orang itu. Maksudnya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerti bahwa sabda Nabi ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan segera meninggal dunia, karena sabda beliau mengatakan bahwa ada seseorang itu ialah beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang hamba disuruh oleh Tuhannya Allah Azza wa Jalla diberi pilihan, yaitu kekayaan dunia sepuasnya ataukah apa-apa yang ada di sisi Allah. Lalu orang itu memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Ini adalah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu atas kepekaannya terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang tidak
peka terhadap sabda Nabi ini. Dan orang-orang berkata, lihatlah orang tua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang hamba disuruh memilih oleh Allah antara kemewahan dengan akhirat, lalu memilih akhirat. Tiba-tiba ia berkata, demi mengorbankan ayah dan bunda kami. Maka ternyata benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang disuruh memilih, dan Abu Bakar ternyata yang lebih mengerti daripada kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang sangat besar jasanya padaku dalam persahabatan dan hartanya ialah Abu Bakar. Dan andaikan aku akan memilih seorang kekasih dari umatku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar. Tetapi saudara sesama Islam lebih baik. Jadi artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila disuruh memilih kekasih di antara umatnya, ia Sallallahu Alaihi Wasallam akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihnya. Dan dia adalah sahabat yang jasanya begitu besar terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Nabi Muhammad, sesama Islam itu adalah bersaudara dan itu jauh lebih baik. Dan di masjid tidak ada lagi pintu kecil selain pintu Abu Bakar. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-63, kitab keutamaan kaum Ansor, bab ke-45, bab hijrah Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah satu lagi pengetahuan kita tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling Nabi cintai, yang paling besar jasanya kepada Nabi dalam persahabatan maupun dalam hartanya. Dan Nabi pun akan memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai kekasihnya apabila memang dipaksa ataupun dapat memilih di antara umatnya sebagai kekasih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau pun adalah orang yang peka terhadap apa-apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya ialah beliau peka bahwa sabda Nabi yang tadi ialah mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggal dunia. Lalu lantas ia menangis sedangkan sahabat lain tidak paham. Hadis berikutnya dari sahabat Nabi Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusnya untuk memimpin pasukan Zatus Salasil. Kemudian setelah selesai tugasku, aku datang kepada Nabi dan bertanya, siapakah orang yang paling kau cintai? Jadi sahabat Nabi yang bernama Amr bin Al-As ini dipilih atau ditunjuk oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan dalam pasukan Zatus Salasil. Kemudian setelah menang, beliau pulang dan mendatangi Nabi dalam satu majelis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya di antara sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, ramai. Beliau berkata, siapakah orang yang paling kau cintai? Yang dimaksudkan oleh Amr bin As, beliau yakin karena Nabi Muhammad senantiasa berinteraksi dengan beliau itu akrab, nyaman, murah senyum, enak banget, sedemikian sehingga membuat sahabat Nabi Amr bin As ini merasa dialah orang yang paling dicintai oleh Nabi karena akhlak Nabi begitu mulia terhadap beliau. Dengan bangganya beliau bertanya kepada Nabi ketika beliau baru saja memimpin perang dan menang dalam pasukannya. Beliau yakin bahwa Nabi Muhammad akan mengatakan bahwa beliaulah atau Amr bin As inilah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya tadi, siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab yang tidak diduga oleh sahabat Nabi Amr bin As. Nabi Muhammad menjawab, Aisyah, perempuan, yaitu istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat itu Amr bin As bertanya, aku bertanya tentang orang laki-laki, maksudnya, ya Rasulullah, laki-laki yang kau cintai selain Aisyah, laki-laki. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, ayahnya Aisyah. Lalu aku bertanya, lalu siapa? Dia berharap setelah Abu Bakar, maksudnya Aisyah, Abu Bakar, dia berharap dirinya
Lalu ditanya, lalu siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab. Kemudian menyebutkan beberapa sahabat lainnya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-62, kitab keutamaan para sahabat Nabi, bab ke-5, bab sabda Nabi, sesungguhnya aku menjadikan seseorang kekasih. Dalam riwayat lain, setelah Umar bin Khattab, Nabi menjawab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, dan seterusnya, Zubair. Dan Amr bin As ini di nomor kesekian sekitar belasan. Ini menunjukkan selain keutamaan Abu Bakar, yaitu laki-laki pertama yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengatakan Aisyah, yaitu Abu Bakar. Ini keutamaan Abu Bakar. Tetapi ini ada poin tersendiri bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Sedemikian sehingga membuat orang itu merasa dirinya paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad senantiasa berakhlak mulia kepada siapapun, bukan hanya kepada dia saja. Meskipun dia pemimpin perang. Bukan hanya kepada dia, kepada tetangga, kepada sahabat yang lainnya pun sangat baik akhlak beliau. Sehingga semua orang itu pasti cinta kepada beliau dan menganggap dirinya lah yang paling dicintai oleh beliau. Padahal tidak. Bahkan seperti Amr bin As, pemimpin perang, menang, sahabat Nabi. Dan dia di nomor kesekian. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan pertama kali laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah keutamaan Abu Bakar. Hadis berikutnya tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu dari hadis riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh Nabi disuruh kembali di lain hari. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi, tetapi Nabi tidak menanggapi dan menyuruh kepada wanita tersebut datang di lain hari. Maka ia bertanya, tahukah engkau jika aku datang dan tidak menemukanmu, seakan bertanya bila engkau telah mati. Jawab Nabi SAW, jika engkau tidak menemuiku, maka datanglah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-62, kitab keutamaan para sahabat Nabi, bab ke-5, bab sabda Nabi, sesungguhnya aku menjadikan seorang kekasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keutamaan lagi tentang Abu Bakar, yaitu Nabi bersabda, apabila kamu ingin mencariku dan tidak ketemu, maka carilah Abu Bakar. Sabda Nabi ini sungguh membuat orang lain cemburu karena keutamaan Abu Bakar yang sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila orang mencari Nabi dan tidak ketemu dan seakan-akan menyangka Nabi ini setelah mati, Nabi bersabda, carilah Abu Bakar. Itu maksudnya jika ada Abu Bakar, maka insya Allah kamu akan menemuiku. Sabda Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Selanjutnya pada riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW salat subuh, kemudian sesudah salat menghadap kepada orang-orang dan bersabda, seperti biasanya Nabi kita Muhammad SAW setelah salat berjemaah bersama salat subuh, biasanya beliau menghadap ke belakang lalu berceramah, lalu mengatakan berbagai nasihat kepada para sahabatnya agar tetap senantiasa bertakwa. Dan beliau bersabda ketika ada orang menuntun lembu, jadi beliau bersabdanya seperti itu. Ketika ada orang menuntun lembu lalu dikendarai dan dipukulnya, tiba-tiba lembu itu berkata, aku tidak dijadikan untuk kendaraan, tetapi untuk pertanian atau memajak tanah. Orang-orang berkata, subhanallah, ada lembu bisa berbicara. Nah, jadi Nabi ketika setelah selesai sholat subuh, beliau berbalik yang biasanya memberikan nasihat untuk senantiasa bertakwa. Ini Nabi bercerita. Jadi tiba-tiba beliau mengatakan, ketika ada orang menuntun lembu, dituntun, setelah dituntun lalu dikendarai dan dipukul. Dipukul seperti kita ketahui bersama-sama. Ketika orang naik kuda atau naik unta atau hewan lain ketika ingin
jalan yang lebih cepat atau berhenti atau sebagainya, agak dipukul. Tiba-tiba lembu itu berkata, dia berbicara lembu itu. Tapi ini kata Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba lembu itu berkata, aku tidak dijadikan untuk kendaraan, tetapi untuk pertanian. Maksudnya membajak tanah. Lalu para sahabat berkata, subhanallah, ada lembu bisa berbicara? Maksudnya, memangnya ada lembu yang bisa berbicara? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, aku percaya kepada hal itu, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Disebut dua orang yang dekat dengan Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maksudnya ialah apabila Nabi bersabda apapun, maka dua orang ini, yang pertama disebut Abu Bakar, setelah itu Umar, pasti akan percaya. Maksudnya seperti itu. Yang mana orang lain masih bertanya-tanya, meskipun mereka semua tetap percaya kepada Nabi, tetap beriman apa yang disabdakan Nabi, tetapi masih ada sedikit keraguan dalam bentuk pertanyaan tadi. Subhanallah, ada lembu bisa berbicara? Masih sedikit ragu, meskipun mereka semua beriman kepada Nabi. Kata Nabi, aku percaya pada hal itu begitu juga Abu Bakar dan Umar, kata Nabi. Padahal keduanya, Abu Bakar dan Umar, tidak sedang di majelis itu. Jadi tidak sedang di majelis itu. Allahu a'lam. Kemudian beliau bersabda, dan ketika seorang menggembala kambingnya tiba-tiba diserang serigala dan diambilnya satu ekor, maka ia kejar serigala itu sampai bisa mengambil kambing itu kembali. Tiba-tiba serigala berkata, ini engkau telah menyelamatkan domba ini dariku. Namun ketahuilah, suatu hari nanti akan datang hari binatang buas, yaitu hari yang tidak ada penggembala bagi domba-domba itu kecuali aku. Orang-orang itu berkata, subhanallah, serigala bisa berbicara. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku percaya pada hal itu, demikian pula Abu Bakar dan Umar, padahal keduanya tidak ada di majelis itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-60, kitab para nabi, bab ke-54, bab telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana diceritakan pada suatu kejadian, yaitu setelah salat subuh berjamaah, Nabi Muhammad SAW balik badannya menghadap kepada para sahabatnya, yang mana pada saat itu tidak ada Abu Bakar dan Umar. Lalu bersabdalah Nabi Muhammad dengan sabda yang baru saja kita baca tadi, yaitu ada lembu yang bisa berbicara, ada serigala yang bisa berbicara. Dan para sahabat senantiasa ragu melalui bentuk kalimat, yaitu subhanallah, lembu bisa berbicara, subhanallah, serigala bisa berbicara. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar percaya seperti aku percaya, meskipun Abu Bakar dan Umar tidak ada di majelis itu. Itu adalah keutamaan Abu Bakar dan Umar. Tetapi di sini ditekankan, yaitu orang pertama yang disebut adalah Abu Bakar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis yang muttafaqun alaih, yang mana hadis itu insyaallah 99% kebenarannya tentang sabda Nabi Muhammad SAW itu. Karena ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, insyaallah benar adanya, sehingga menguatkan kita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu mulia di sisi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita, pedoman kita, sebagai penuntun kita, tolak ukur kita dalam kebenaran, contoh kita. Dan beliau itu Rasulullah, utusan Allah, mengatakan bahwa orang ini loh, Abu Bakar adalah orang yang paling aku cintai di antara umat lainnya. Itu adalah sebagai bentuk besarnya keutamaan atau fadilah atau keistimewaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga dengan ini kita semakin mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, orang-orang dicintai Nabi Muhammad, dan menambah kita ingin lebih tahu sejarah-sejarah atau kisah-kisah tentang para sahabat Nabi, dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu ini.
Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar senantiasa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.